Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah Praktikum Algoritma dan Struktur Data. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi yaitu materi ke-9 linked list. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9 yaitu Vito Yuska Putra, Muhammad Herbi Zilzilah Koi, Muhammad Fatahillah, dan saya sendiri Syarifatul Aini. Saya akan memulai menyampaikan materi linked list itu. Sebelumnya, sebelum masuk ke materi linked list itu, saya akan menyampaikan materi tentang sebelum masuk ke linked list, saya akan menjelaskan dulu tentang array. Apa itu array? Array itu seperti kita ketahui merupakan data yang disimpan dalam suatu struktur sedemikian rupa sehingga elemen-elemen di dalam struktur tersebut dapat diolah secara kelompok ataupun secara individu. Sifat-sifat array. Yang pertama, homogen. Seluruh elemen dalam struktur array mempunyai tipe data yang sama. Yang kedua, random access. Setiap elemen di dalam struktur array dapat dicapai secara individual, langsung ke lokasi elemen yang diinginkan, tidak harus melalui elemen pertama. Definisi dan deklarasi struktur. Bisa kita lihat gambarannya seperti ini. Dan array of struktur. Sebuah array yang setiap data elemennya bertipe struktur, umumnya dipakai untuk menyimpan objek data yang terstruktur. Misalnya, data mahasiswa, karyawan, buku, barang, dan sebagainya. Kita bisa lihat gambarannya seperti ini. Di sini merupakan contoh pemrograman menggunakan malloc. Di sini kita gunakan contoh mencari luas lingkaran. Pertama kita deklarasikan pointer, dua pointer yaitu pointer jari dan luas. Setelah kita deklarasikan pointernya, kita memesan slot memori untuk membuat variabel jari dan luas. Simpan alamatnya pada pointer yang telah kita tentukan. Di sini mencari nilai jari-jari dan di sini untuk nilai luas. Jika berhasil, setelah itu kita masukkan nilai di sini. Jika berhasil memesan memori, kita gunakan variabel jari dan luas melalui pointer. Di sini kita masukkan nilai jarinya 7 dan di bawah itu kita isi rumus luas lingkaran. Setelah itu kita cetak nilainya, dua nilai tersebut yaitu nilai jari-jari dan nilai luas. Setelah kita cetak, kalau misalnya sudah selesai, kita menghapus atau melepas slot memori yang ditunjukkan oleh jari dan luas. Ya. Apa itu linked list? Linked list itu merupakan elemen atau disebut dengan sel yang mungkin terletak terpisah-pisah di memori, disambungkan dengan pointer. Tiap sel berisi dua informasi, yaitu nilai dan pointer ke sel berikutnya. Bisa kita lihat gambarnya di bawah ini. Mengapa menggunakan linked list? Ada 4, yaitu mudah untuk menambahkan dan menghapus elemen. Yang kedua, panjang list itu bisa diubah dengan bebas. Yang ketiga, mudah untuk menyambung beberapa list maupun memutuskannya. Dan yang terakhir, memungkinkan user mendesain struktur data yang kompleks. Di sini kita lihat struktur linked list-nya. Node
Elemen linked list saling berkaitan melalui pointer. Bagian next sebuah node menunjukkan alamat node selanjutnya. Pada pointer head, itu merupakan pointer yang menunjukkan node pertama. Setelah itu, node terakhir menunjukkan 0 atau nilai terakhir. Setiap node itu terdiri atas isi data dan next, yaitu pointer ke node selanjutnya pada list. Di sini terdapat struktur sebuah node dalam linked list tersebut. Ini terdapat perbedaan array dan linked list. Ada di sini ada beberapa perbedaan. Yang pertama itu banyaknya anggota. Di elemen array itu ditentukan di awal dan jumlahnya tetap. Sedangkan di linked list itu dibuat di memori. Ketika dibutuhkan, jumlahnya dinamis dan dapat bertambah dan berkurang sesuai keperluan kita. Yang perbedaan selanjutnya itu cara mengakses elemen. Elemen pada array itu dapat diakses lewat indeks, sedangkan di elemen list itu harus dilakukan penelusuran elemen list terlebih dahulu. Di sini bisa kita lihat perbedaannya lebih detail lagi. Kalau di array, penambahan dan penghapusan elemen itu tidak memungkinkan, sedangkan di linked list itu mungkin. Kalau di panjang list, kalau di array itu tetap nggak bisa ditambah atau dikurang. Namun kalau di linked list itu bisa diubah. Dan terakhir perbedaannya atau akses ke elemen, kalau di array itu cepat. Namun kalau di linked list itu harus mengikuti pointer satu demi satu alias lambat. Di sini bisa lebih lihat detailnya perbedaan antara array dan linked list. Kalau array itu alamat atau address itu tiap sel itu berurutan. Sedangkan kalau linked list itu tidak berurutan. Namun akses ke tiap sel itu harus dimulai dari header. Di sini perbedaan selanjutnya itu cara menampilkan isi sel tertentu. Seperti kita lihat sebelumnya, itu pada array. Misalnya nama arraynya A. Isi sel tertentu itu dapat ditampilkan dengan cara A dalam kurung siku nomor urut keberapa, misalnya A5, akan menampilkan isi sel ke-6. Hal ini karena satu sel dengan sel yang lain itu terletak pada posisi yang berurutan di memori. Namun pada linked list itu kita tidak tahu secara langsung sel itu terletak di mana dalam memori. Namun diingat, akses harus dilakukan satu persatu, urut mulai dari sel yang terdepan. Ini seperti yang kita lihat gambarannya. Dan ini null pointer. Saya menjelaskan tentang null pointer. Null pointer itu nilai yang dimiliki sebuah pointer adalah address atau alamat pada memori di mana data tersimpan. Yang kedua, terus pointer yang tidak menunjukkan ke address manapun disebut dengan null pointer. Maksudnya, satu kondisi khusus di mana pointer itu belum diset dengan sebuah address tertentu atau alamat tertentu. Pada stdio.h biasanya didefinisikan dengan nilai 0. Saat fungsi open malloc dieksekusi, jika terdapat error, maka nilai yang dikembalikan adalah 0. Di sini kita bisa gambarkan 0 itu disimbolkan seperti ini, dengan kotak yang berisi garis diagonal. Terima kasih kepada Syafriyatul Aini. Dan saya Muhammad Hebi Zilakaoi dengan NIM 2011-51-2009 akan melanjutkan materi tentang linked list yang akan dimulai dari deklarasi head. Sebelum membuat linked list, kita perlu mendeklarasikan dan menginisialisasikan pointer head, yaitu pointer yang menunjuk node pertama dari linked list. Contoh seperti ini, node asterisk p head sama dengan 0. Lalu potongan kode-kode linked list statis. Contoh source code-nya seperti ini. Struk motor buka kurung kerawal, float false, float ems, struk motor, asterisk next, tutup kurung kerawal, type def, struk motor, void main buka kurung tutup kurung,
buka kurung kurawal, motor asterisk PM1, asterisk PM2, asterisk PM3, tutup kurung kurawal. Jadi saya akan menjelaskan tahap dari kode tersebut. Yang pertama itu kita mengisi volts dan amps pada PM1, PM2, dan PM3 dengan data sembarang. Lalu kita isi PM1 next dengan alamat PM2, PM2 next dengan alamat PM3, dan PM3 next dengan 0. Lalu kita tampilkan isi PM2 hanya dengan menggunakan pointer PM1, kita tampilkan isi PM3 hanya dengan menggunakan pointer PM2, dan tampilkan isi PM3 hanya dengan menggunakan pointer PM1. Untuk ilustrasinya, dapat kita lihat di sini proses yang terjadi. Lalu operasi dasar pada linked list. Pada linked list ada 4 operasi dasar. Yang pertama itu menambah sebuah not, yang kedua menghapus sebuah not, yang ketiga mencari sebuah not, dan yang keempat list transversal. Nah, yang pertama kita masuk ke menambahkan not ke list kosong. Untuk ilustrasinya dapat kita lihat dari gambar ini sebelum ditambahkan not ke list kosong dan setelah ditambahkan not ke list kosong. Code-nya seperti ini, pnew menuju next sama dengan phead. Ini untuk men-set link menjadi 0, dan phead sama dengan pnew. Ini untuk memberikan tanda bahwa not pertama. Menambahkan not ke awal list. Sebelum ditambahkan ilustrasinya seperti ini dan setelah ditambahkan ini yang terjadi. Source code-nya seperti ini, pnew menuju next sama dengan phead untuk men-set link to 0 dan phead sama dengan pnew untuk memberi poin pada list untuk not pertama. Lalu kita menambahkan not ke tengah list. Source code seperti ini, pnew menuju next sama dengan ppree menuju next, ppree menuju next sama dengan pnew. Nah, ini merupakan ilustrasi sebelum dan sesudah ditambahkan not ke tengah list. Nah, ini menambahkan not ke akhir list. Source code-nya seperti ini, pnew menuju next sama dengan 0, dan ppree menuju next sama dengan pnew. Nah, ini merupakan ilustrasi before dan after-nya, yaitu menambahkan not ke akhir list. Lalu menambahkan not pada linked list ini terdapat 4 tahap di dalamnya. Yang pertama itu kita membuat not baru. Yang kedua itu kita membuatkan not yang terletak sebelum not baru yang disisipkan. Jadi variabel not baru yang disisipkan ini kita sebut ppree. Lalu kita atur next not baru agar menunjuk not sesudah posisi penyisipan. Lalu kita atur next ppree agar menunjuk not baru. Lalu code untuk menambahkan data ke linked list. Untuk menambah data pada linked list harus diketahui head pointer, phead, pointer yang menunjuk sebuah sebelum tempat penyisipan, ppree, dan data yang akan disisipkan kita sebut dengan item. Beginilah contoh source code-nya. Stroke not asterisk pnew, pnew sama dengan buka kurung stroke not, asterisk tutup kurung, malloc, buka kurung, size of, buka kurung, stroke not, tutup kurung 2 kali, pnew menuju data sama dengan item, if, buka kurung, ppree sama dengan 0, tutup kurung, buka kurung kurawal. Nah, pada potongan kode yang di atas ini tadi, ini nih bertujuan untuk memasukkan sebuah not ke dalam linked list. Lalu di sini pnew menuju next sama dengan phead dan phead sama dengan pnew. Nah, pada ini akan menambahkan logika pertama sebelum not atau pada list kosong. Lalu selanjutnya pnew menuju next sama dengan ppree menuju next, ppree sama dengan next sama dengan pnew. Nah, pada sini adalah menambahkan di tengah atau pada akhir. Lalu menghapus not dari linked list. Untuk menghapus sebuah not, kita perlu mencari not yang akan dihapus. Kita istilahkan variabelnya dengan pcor dan not pendahulunya ppree. Nah, kita ubah ppree menuju next agar menunjuk pcor sama dengan next. Nah, lalu kita hapus pcor menggunakan fungsi free. Contohnya seperti ini menghapus not pertama dari linked list. Ini ilustrasi before sebelum dihapus dan ini setelah dihapus. Nah, source code seperti ini, phead sama dengan pcor menuju next, free, buka kurung, pcor, tutup kurung. Lalu menghapus not dari linked list. Ini merupakan kasus yang umum. Nah, seperti ini ilustrasinya sebelum dihapus dan sesudah dihapus. Source code-nya ppree menuju next sama dengan pcor menuju next, free, buka kurung, pcor, tutup kurung.
Nah, lalu kode menghapuskan not dari linked list. Untuk menghapus not dari linked list harus diketahui pointer head dan point not yang akan dihapus, picar, variabelnya, dan serta pendahulunya. Nah, seperti ini contoh source code-nya. If buka kurung pre sama dengan 0, tutup kurung. Nah, pada logika if ini akan terjadi menghapus sebuah not dari linked list. Nah, lalu lanjut ke phead sama dengan picar menuju next, else. Nah, di sini ini akan terjadi penghapusan node pertama daripada list tersebut. Nah, lalu sudah else, pre menuju next sama dengan picar menuju next. Free buka kurung picar tutup kurung. Nah, pada logika else kali ini akan terjadi penghapusan not lain daripada not pertama pada list. Nah, lalu mencari not yang mengandung data tertentu dari linked list. Pada operasi insert dan delete membutuhkan pencarian pada list untuk menentukan posisi penyisipan atau pointer yang menunjuk data yang akan dihapus. Source code-nya contohnya seperti ini, pre sama dengan 0, picar sama dengan phead. While buka kurung picar, tanda seru sama dengan 0, ampersand picar menuju data, tanda seru sama dengan target, tutup kurung buka kurung kurawal, pre sama dengan picar sama dengan picar menuju next, tutup kurung kurawal, if buka kurung picar tanda seru sama dengan 0, tutup kurung font sama dengan 1, else font sama dengan 0. Nah, jadi saya akan jelaskan pada potongan source code yang ini dia akan mencari not pada linked list, lalu dilanjutkan mencari sampai target itu ditemukan atau akhir daripada list tersebut dicapai. Nah, setelah kita mencari sampai akhir list tersebut atau targetnya sudah ditemukan, pada ini akan ditandai bahwa target telah ditemukan atau hilang daripada list itu. Jadi kalau font 1, if-nya font sama dengan 1, serta else font sama dengan 0. Lalu traversing a linked list. Apa sih traversing ini? Traversing dan searching sebenarnya berbeda. Jadi pada traversing ini adalah mengunjungi semua node yang ada pada list dari head sampai node terakhir. Contohnya seperti ini. Source code-nya, potongan source code-nya, struct node, asterisk pwalker sama dengan phead, printf list contain sama dengan garis miring n tutup kurung, while pwalker tanda seru sama dengan 0, print integer pwalker menuju data, pwalker sama dengan pwalker menuju next tutup kurung kurawal. Baik, hanya materi ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya lanjutkan kepada pemateri berikutnya. Terima kasih. Baik, nama saya Muhammad Fatahillah dengan NIM 2011-51-2011 akan menjelaskan materi tentang double linked list. Untuk struktur double linked list, node-node double linked list saling berkait melalui pointer. Bagian left sebuah node menunjuk node selanjutnya, bagian right sebuah node menunjuk node sesudahnya. Pointer head, pointer yang menunjuk node pertama. Setiap node terdiri atas satu left yaitu pointer menunjuk ke node sebelumnya pada list. 2 data, 3 right yaitu pointer yang menunjuk ke node sesudahnya pada list. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Untuk struktur sebuah node double linked list bisa dilihat di bawah. Struct node, kemudian bagian data, tipe data 1, tipe data 2 hingga tipe data n. Kemudian pointer ke node sebelum dan sesudahnya, struct node left, struct node right. Kemudian type def struct node node. Untuk deklarasi head, sebelum membuat double linked list perlu dideklarasikan dan diinisialisasikan pointer head, yaitu pointer yang menunjuk node pertama dari double linked list. Node pointer head sama dengan 0. Untuk operasi double linked list, 1 menambah sebuah node pada double linked list, 2 menghapus sebuah node dari double linked list, 3 mencari node pada double linked list, dan yang keempat list transversal. Menambah node ke double linked list.
tahap-tahap menambah node pada double linked list yaitu 1. Buat node baru yang akan ditambahkan. 2. Tentukan node sebelum tempat penyisipan. 3. Set left node baru menunjuk predecessor dan right node baru menunjuk successor. Yang keempat, set right predecessor dan left successor menunjuk node baru. Pointer cure dapat memiliki dua keadaan. Yang pertama, bisa berisi address dari sebuah node. Contohnya, bisa menambahkan setelah node pertama, bisa di tengah atau bisa di akhir. Yang kedua, bisa menjadi null. Contohnya, menambahkan di list yang kosong atau bagian awal dari sebuah list. Menambah node ke double linked list yang kosong. Inisial. P-new berada di node awal dari data 39. P-head dan P-cure adalah node yang disilang. After, P-new dan P-head berada di node awal dari data 39. P-cure adalah data yang disilang. Untuk kodenya bisa dilihat di bagian kanan. Kemudian, menambah node di tengah double linked list. Before, P-new adalah node awal dari data 64. Kemudian P-cure atau node penyisipannya berada di awal data 55. After, P-new pindah ke node awal data 55, kemudian node akhir data 55 pindah ke tempat awal P-new. Kemudian node akhir dari data 64 dan node awal dari data 124 bertukar tempat. Untuk kode menambah node di tengah double linked list bisa dilihat di bawah ini. Kemudian untuk menambah node di akhir double linked list, before, P-new adalah node awal dari data 84. Kemudian P-cure atau node penyisipannya adalah node awal dari data 74. After, P-new pindah ke node awal data 74. Kemudian node akhir dari data 74 pindah ke data 84. Node akhir dari data 55 dan node awal dari data 74 saling bertukar tempat. Untuk kode menambah node di akhir double linked list bisa dilihat pada kode di bawah ini. Kemudian kode untuk menambah node ke double linked list. Pertama, masukkan sebuah node ke dalam linked list. Berikut kodenya. If P-cure sama dengan 0, tambahkan sebelumnya node logika pertama atau tambahkan ke dalam list yang kosong. Di bawah ini adalah kodenya. Else, if P-cure right sama dengan 0, tambahkan di akhir. Berikut kodenya. Else lagi, tambahkan di tengah. Dan di bawah ini kode-kodenya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang double linked list. Untuk menghapus node dari double linked list. Setiap node pada double linked list itu dapat dihapus. Jika double linked listnya tidak memiliki node lagi, maka p-head bernilai 0. Untuk menghapus node baru, cari node yang akan dihapus, yang variabel p-cure, set kanan dari predecessor p-cure agar menunjuk successor p-cure. Lalu set kiri dari successor p-cure agar menunjuk predecessor p-cure. Hapus node yang ditunjuk p-cure menggunakan free function. Ini adalah penggambaran dari menghapus node pertama dari double linked list. Untuk kode secara umumnya, p-head sama dengan p-cure right, lalu p-cure right left sama dengan 0. Lalu free p-cure. Lalu untuk menghapus node dari double linked list secara kasus umum penggambarannya seperti ini. Nilai p-core-nya tadi yang 46 maka akan dihapus sehingga nilainya menjadi kosong. Dan dari nomor 23 dilanjutkan menjadi nomor 77. Lalu untuk kodenya menghapus node dari double linked list itu untuk menghapus node dari linked list jika p-core left sama dengan 0
penghapusannya pada node pertama pada list. Phead sama dengan picker right left sama dengan null. Else jika untuk menghapus node dari node pertama dari list. Picker left right sama dengan picker right. Picker right left sama dengan picker left. Lalu free picker. Lalu untuk penjarian data-data pada double linked list, proses tambah node dan hapus node membutuhkan pencarian node tempat disisipkan dan yang akan dihapus. Untuk mencari node dalam linked list, picker sama dengan phead. Lalu cari target sambil ditemukan atau sampai listnya ditemukan sampai akhir. While picker tidak sama dengan 0 and picker data tidak sama dengan target, picker sama dengan picker right. Lalu determinan target jika ditemukan atau sudah melewati akhir dari list. Jika picker tidak sama dengan 0, nilai font sama dengan 1, atau else font sama dengan 0. List transversal. List transversal bertujuan untuk mengunjungi semua node yang ada pada double linked list. Untuk kodenya seperti ini. Node P Walker sama dengan phead. Print list contains. Well, P Walker sama dengan none. Print F persentase D P Walker data. P Walker sama dengan P Walker right. Sekian penjelasan tentang double linked list dari saya. Maka nanti akan saya lanjutkan dengan program single list dan double list. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang program dari linked list. Untuk dari single linked list, untuk file header-nya saya menyediakan 4 file header. Lalu menggunakan using namespace std. Lalu tipe data struct yang berisi indata, lalu tnode pointer next, lalu tnode pointer head, lalu pointer tail. Lalu fungsi untuk initial untuk pengisi pembuatan nodenya, head sama dengan 0, tail sama dengan 0. Lalu fungsi untuk mengecek isi node apakah kosong, if tail sama dengan 0, return 1, else return 0. Lalu untuk fungsi insert dari depan, masukkan fungsi ini. Lalu untuk fungsi menampilkan dari linked list, tnode pointer bantu sama dengan help, if is empty sama dengan 0, maka well bantu tidak sama dengan 0, code bantu menuju data, bantu sama dengan bantu menuju next. Lalu beberapa kode yang digunakan, void hapus depan yang digunakan untuk menghapus node di depan nanti, lalu void clear yang digunakan untuk menghapus seluruh isi dari isi node, lalu fungsi mainnya untuk melakukan program ini, yang terdiri dari beberapa pilihan. Yang pertama, pilihan pertama insert depan, lalu delete depan, tampil data, clear, dan exist. Langsung saja kita jalankan kodenya. Pertama kita coba untuk insert dari depan, nilai 1, angka 4. Lalu insert lagi sebanyak sampai 3 kali. Lalu kita minta tampil data nomor 3. Nah, betul. Lalu untuk menghapus dari depan, satu data dari depan yang terhapus, lalu kita tampilkan kembali. Lalu untuk mencoba menu clear untuk menghapus isi semua data, isinya sudah terhapus. Dan kita coba untuk menampilkan datanya sudah tidak ada. Oke, lanjut ke program untuk double linked list. Untuk di double
Di sini saya cuma menggunakan 3 field header dan struknya juga berisi beberapa array, yaitu struk data KTP, char nama, alamat, golongan next, data awal, lalu fungsi input data dari depan, fungsi input data dari belakang, hapus data depan, output data, lalu fungsi main yang beberapa ini untuk menunya, input data di depan, input data di belakang, hapus data di depan, lalu output data dan menu untuk keluar. Langsung dicoba. Oke, pertama coba menu pertama. Nama. Lalu input lagi. Lalu kita cobakan output data. Nah, data tersimpan. Lalu untuk coba input data di belakang. Kita coba untuk input. Dan datanya juga tersimpan. Lalu untuk menu, hapus data di depan. Lalu kita coba untuk input. Dan data yang ada di depan juga terhapus. Berarti fungsi programnya berjalan dengan benar. Sekian dari kami penjelasan tentang program. Terima kasih.